Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kami Jejak Qudwah yang menyajikan kisah-kisah, petuah, dan hikmah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Kali ini, saya akan membawakan kisah lanjutan dari episode sebelumnya, yakni kisah Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam yang ditimbun, yang bisa teman-teman saksikan di channel kami. Setelah puluhan tahun berlalu sejak peristiwa penggalian sumur Zam-Zam oleh Abdul Muthalib dan anaknya Al-Harith, akhirnya beliau memiliki putra hingga 10 orang, yakni Al-Harith, Al-Ghaidaq, Abu Lahab, Al-Muqawwam, Abdullah, Hamzah, Dirar, Al-Abbas, Az-Zubair, dan Abu Thalib. Tentu, Abdul Muthalib masih sangat teringat dengan nazarnya di kala menggali sumur Zam-Zam. Betapa tercengangnya semua putra Abdul Muthalib mendengarkan nazar sang ayah. Siapa sangka, satu dari mereka harus siap untuk dijadikan kurban oleh ayahnya sendiri. Namun, sebagai seorang pimpinan, apa yang terucap tentu pantang ditarik. Lebih-lebih, itu adalah nazar yang diucapkan dengan lantang di depan banyak orang. Tepat di 40 tahun sebelum bi'tsah, Abdul Muthalib membawa semua putra-putranya menuju Ka'bah. Bak raja yang dikelilingi para patih dan punggawanya, Abdul Muthalib berjalan tegap dengan pikiran yang bercampur aduk gelisah. Begitu juga yang dirasakan anak-anaknya. Tak hanya mereka, bahkan orang-orang Quraisy yang menyaksikan langkah mereka juga geger membayangkan peristiwa yang akan terjadi. Betapa tidak geger, anak-anak Abdul Muthalib adalah orang-orang yang terpandang lagi bangsawan mereka. Terutama Abdullah sang putra bungsu Abdul Muthalib yang ketampanannya memikat semua gadis kota Mekah. Akankah kami harus melakukan hal ini, wahai ayahanda? Tanya salah satu dari putra-putra Abdul Muthalib. Tulislah nama-nama kalian pada busur anak panah. Jawab Abdul Muthalib secara tegas. Bagi Abdul Muthalib, urusan nazar adalah urusan penting antara dirinya dan Tuhan. Tentu tidak boleh main-main untuk mencabutnya. Meski tegas, di dalam raut wajah dan hatinya sangat perih jika membayangkan salah satu putranya harus berakhir bersimbah darah oleh pedangnya sendiri. Abdul Muthalib tidak mampu membayangkannya, terlebih jika putra bungsu kesayangannya yang sangat tampan, yakni Abdullah yang terpilih dalam undian anak panah nanti. Detik-detik menegangkan mulai berjalan. Sang juru ramal sudah menerima semua anak panah yang berisi masing-masing nama putra Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy tak tega menyaksikan pemimpinnya yang berusaha tegap menunggu hasil undian. Semua pandangan kembali terpusat kepada anak panah yang akan dicabut juru ramal. Siapakah nama yang akan keluar nantinya? Bahkan, Abdul Muthalib sempat berpikir jika yang keluar bukan nama Abdullah, ia berniat membuat pesta tasyakuran. Juru ramal mulai mencabut satu anak panah dari 10 anak panah yang ada di dalam genggamannya. Ia baca dengan seksama nama yang tertulis di anak panah tersebut. Abdullah! Seru juru ramal tersebut. Semua orang pun sontak riuh, terutama keluarga dari pihak sang ibunda, yakni Fatimah binti Amr bin Adi. Hingga Abdul Muthalib maju menuju tempat penyembelihan kurban dengan menggandeng Abdullah seakan menenangkan putranya bahwa semuanya akan baik-baik saja sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Namun keluarga dari pihak sang ibunda mencoba membujuk untuk menggagalkan eksekusi tersebut. Jika engkau membunuh putramu, maka seluruh ayah di Jazirah Arab akan ikut membunuh putra mereka. Seru salah satu dari keluarga sang ibunda kepada Abdul Muthalib. Namun, Abdul Muthalib tetap kekeh untuk melaksanakan nazarnya. Akhirnya, Al-Mughirah bin Abdullah sang sesepuh dari Bani Makhzum yang masih kerabat ibunda Abdullah turun tangan dengan menepuk pundak Abdul Muthalib. Demi Allah, jangan kamu sembelih anakmu sendiri, apapun alasannya. Tegas Al-Mughirah. Jika kamu mau menebusnya dengan harta, kami akan mengumpulkannya. Seru Al-Mughirah. Abdul Muthalib pun berhenti dan mencoba mempertimbangkan saran Al-Mughirah. Ia juga membayangkan bagaimana raut muka sang istri menyaksikan hal ini. Setelah memikirkan matang-matang, akhirnya beliau menerima saran tersebut. Abdul Muthalib pun menunda eksekusi dan pergi menuju tempat dukun wanita yang dimaksud.
Ternyata dukun wanita tersebut telah pindah ke Khaybar. Sesampainya di rumah sang dukun wanita di Khaybar, Abdul Muthalib menyampaikan maksud kedatangan mereka, yakni untuk mengkonsultasikan nazar tersebut. Kembalilah besok pagi, aku akan mencoba meminta saran dari jinku, jawab sang dukun wanita tersebut. Abdul Muthalib pun beranjak pulang ke penginapan seraya terus-menerus melantunkan doa kepada Allah agar hal-hal yang dikhawatirkan terhadap putranya, yakni Abdullah, tidak terjadi. Sebab Abdul Muthalib sangat berharap agar sang putra bisa menjadi pemimpin kelak. Keesokan paginya, Abdul Muthalib kembali ke rumah sang dukun wanita untuk menanyakan hasilnya. "Berapa dendam pembunuhan di daerah kalian?" tanya sang dukun wanita. 10 ekor unta, jawab Abdul Muthalib. "Kalau begitu pulanglah. Buatlah undian antara Abdullah dan 10 ekor unta. Jika undian jatuh pada Abdullah, tambah untanya supaya Tuhan memberi ridhonya. Jika undian jatuh kepada unta-unta itu, maka sembelihlah unta-unta tersebut," jawab sang dukun wanita setelah mendapatkan petunjuk dari jinnya. Abdul Muthalib pun pulang dengan raut gembira dengan membawa jalan keluar tersebut. Segera ia kumpulkan keluarganya dan mengutarakan apa yang ia dapat dari sang dukun. Setidaknya akan ada harapan bahwa Abdullah masih bisa hidup. Penduduk Mekah kembali heboh dengan kabar ini. Mereka kembali berkumpul untuk menyaksikan undian tersebut. Undian pertama ternyata jatuh pada Abdullah. Semuanya pun tegang. Lalu Abdul Muthalib menambah jumlah untanya dan mulai mengundi lagi. Ternyata masih jatuh pada sang putra. Ia pun menambah lagi hingga akhirnya unta terkumpul 100 ekor. Setelah itulah baru undian jatuh kepada unta-unta tersebut. Akhirnya unta-unta itu disembelih sebagai tebusan dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Semua penduduk pun ikut senang menyaksikannya, terutama keluarga dari pihak sang ibunda. Namun Abdul Muthalib masih belum yakin. Ia pun mengundi kembali sampai 3 kali dan ternyata undian tetap jatuh kepada unta-unta tersebut. Begitulah kisah Abdul Muthalib dan sang anak yakni Abdullah yang hampir saja menjadi korban dari nazar. Karena kisah tersebut terjadi di zaman Nabi Muhammad belum terutus, maka hal-hal seperti meminta bantuan jin masih menjadi legalitas di kalangan kaum jahiliyah dahulu. Meski agama-agama samawi sudah turun, namun pencampuran adat dan budaya dengan kaum pagan menjadikan hal-hal seperti itu bisa terjadi. Hikmah selanjutnya ialah seorang pemimpin harus memegang teguh janjinya, kecuali jika janji tersebut bertolakan dengan kemaslahatan. Maka pemimpin harus bijak dalam bersikap. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Nantikan kisah-kisah hikmah berikutnya di channel Hikmah Islami. Wassalamualaikum.